Hai teman-teman, selamat pagi, it's me, Joey. Welcome back to my channel. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Aku baru drop anak-anak dari sekolah dan ini macet sekali, di mana-mana macet guys. So gimana teman-teman, apa kabar? Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat, semoga kalian selalu happy, dalam keadaan baik. Di Inggris ini sekarang sedang berduka ya, karena Queen Elizabeth meninggal. Seperti kita ketahui, meninggalnya tanggal 8 September dan kemarin baru beres prosesi pemakamannya ya, tanggal 19 September. Dan kemarin tuh benar-benar sangat hening sekali. Beberapa toko-toko itu ditutup. Ada yang beberapa yang buka dari jam 4 sore, tapi paginya semua itu ditutup dan semua siarannya secara langsung. Beberapa minggu ini memang terutama buat British sendiri ya, di sini di Inggris sendiri dan UK itu sangat berduka, dan juga Commonwealth. Termasuk aku juga pribadi itu, aku salah satu pengagum Ratu Inggris ya. Itu tuh ngerasa sangat apa ya, kayak a broken heart, really broken heart. Terus sekarang musim juga kan udah mau memasuki autumn ya, jadi udah mulai dingin, udah mulai pakai jaketan lagi guys. Terus hujan, mendung setiap hari gitu. Birmingham ini sekarang di mana-mana macet karena banyak sekali pembangunan jalan dan banyak juga bangunan yang dibangun, dan infrastruktur kota tuh sedang direnovasi ya. Jadi ada beberapa titik yang cukup sangat mempengaruhi berkendara gitu. Teman-teman gimana kabarnya? Aduh lama sekali ya kita nggak ngobrol-ngobrol, lama sekali nggak ngebahas karena dari kemarin itu jujur teman-teman, kan setiap manusia itu punya ada masalahnya sendiri-sendiri gitu. Ada yang bisa di-share, ada yang enggak. Kalau aku memutuskan untuk tidak menge-share apapun yang menurut aku tidak perlu gitu. Yang perlu-perlunya aja di-share yang baik-baik ya. Dan sekarang kita udah tahu ya, pengganti Ratu Elizabeth itu adalah King ya, anaknya yang pertama yaitu King Charles III. Jadi sekarang kita punya King dan nextnya juga ada King lagi ya, karena King Charles itu anaknya kan cowok yang pertama. Jadi penerus tahtanya ya cowok gitu. Terus generasi berikutnya kita punya King dan King lagi. Ini mohon maaf ya, mataku jadi nggak lihat ke kalian tapi lebih ke jalan, jadi mohon maaf ya. Tapi pengen ngobrol, jadi gimana dong? Pengen ngobrol tapi ini semua lagi di blok-blok jalan. Aku kasih jalan dulu deh. Ini semua karena ini memang macet banget. Kedengeran kan? Ada yang titut gitu. Ini orang-orang pada ngeblok jalan, heran deh. Pada jalannya nggak bener, pada nggak pakai sen gitu kan, nggak pakai indikator light, main terobos aja. Pas giliran di horn sama yang lain nggak mau. Ya gitulah menyetir. Kita tuh nggak cuman karena kita bisa nyetir aja, tapi nyetir itu kita kan harus berkendara itu bukan kita sendirian gitu di jalan kan. Jadi kita harus aware sama pengendara lain gitu. Kemarin juga ada yang nanya cara mendapatkan SIM. Kayaknya aku udah share deh di video aku. Juga aku udah bikin di Reels. Kalau kalian ngikutin IG aku @noyamelia_official, kalian juga bisa lihat di Reel aku. Di situ aku udah share gimana caranya ngedapatin SIM di UK gitu. Gak mudah, jujur aja gak mudah, dan itu membutuhkan waktu, biaya juga gitu. Jadi ya harus sabar. Jadi harus benar-benar dijalani, sabar, semua itu pasti bisa dilalui kok gitu. Tapi manfaatnya itu kalau kita udah bisa nyetir itu banyak sekali, karena gini, kita bisa aja kalau kita nggak punya kendaraan ya udah gunakan transportasi umum gitu ya, public transportation. Tapi kalau kita tinggalnya jauh dari bus stop atau jauh dari train station, itu akan kesulitan. Kalau di mungkin musim panas, musim semi is okay, karena itu yang namanya udara itu nggak terlalu ekstrim banget gitu. Jadi tubuh kita pun nggak terlalu nerimanya, nggak terlalu hard gitu ya.
Tapi kalau di musim kayak musim dingin yang salju turun, terus kita jauh dari bus stop, kalau kita menggunakan bus, terus kita jauh dari station, itu akan kerepotan sekali, apalagi terutama buat anak gitu. Nah, kalau aku boleh suggest, kalau teman-teman pindah ke UK, paling tidak apalagi punya keluarga, lebih baik kalian punya mobil, kendaraan sendiri, walaupun kendaraannya nggak usah yang gimana-gimana ya, yang biasa aja. Yang penting kita bisa berkendara, yang penting fungsinya kita bisa menjalani aktivitas dengan baik gitu teman-teman. Karena apalagi perempuan, honestly aku suggestis buat perempuan-perempuan, please be independent. Apapun value kalian tuh punya value, jadi independent lah. Jadi jangan tergantung sama suami kita. Kalau misalkan kita tinggal di sini sama suami, apalagi teman-teman yang mau menikah sama orang luar gitu, dan kalian akan decided to move to the UK gitu. Jadi please, itu buat teman-teman dipikirkan lagi gitu. Karena jujur aja, honestly aku berat banget gitu. Mungkin kalau dilihatnya sekarang setelah hampir 10 tahun menikah ya, apa ya, karena udah ups and downs-nya juga, itu udah we went through so many things gitu. Jadi itu udah membuat kita kuat gitu. Kita udah kuat, kayak kuat mental aja gitu. Tapi kalau for the first, it was hard honestly. Jadi untuk pertama kali waktu pindah ke sini itu sangat berat, jujur aja sangat berat. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan berbagai perbedaan, keluarga juga gitu. Jadi banyak hal yang harus kita deal gitu. We have to deal with a lot of situation and condition as well gitu guys. Ya gitu teman-teman, pokoknya hidup di luar negeri, baik mau di Inggris atau dimanapun gitu. Yang pertama basicnya, aku udah bikin tips sih beberapa, tapi remind lagi ya buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru di sini. Oh, aku nggak nyapa kalian yang baru di sini. Very welcome. Aku udah bikin beberapa video ya. Pokoknya mau tinggal dimanapun, kuat mental, terus siap dulu gitu. Mental kalian dari pertama, kalian jangan berpikir nantilah gitu. Jangan berpikir manis-manisnya aja. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus pikirin mateng-mateng apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan juga gitu. Kalau misalkan ini terjadi, kalau misalkan itu terjadi, begitu ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu, udah bisa berantisipasi apapun yang akan terjadi nanti gitu. Jadi kita udah siap gitu kan teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah siap mental, udah siap apapun resikonya saat itu terjadi, ya mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan lurus-lurus aja. Tapi yang namanya perjalanan itu tidak akan selamanya mulus-mulus aja, tidak akan selamanya juga pahit-pahit aja gitu. Pasti ada up and down-nya, tergantung kita yang menyikapinya, tergantung kita yang menjalaninya gitu ya teman-teman. Pokoknya kesiapan dulu gitu, kesiapan semuanya gitu. Kita tuh harus siap. Kalau udah siap ya apapun itu ya kita udah siap. Kita udah bisa bertanggung jawab dengan resiko, dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Intinya siapkan dulu semuanya, knowledge, skill, semuanya yang kita butuhkan gitu. Independent. Alright teman-teman, karena aku sekarang sudah nyampe, jadi aku tuh tadi pas drop anak-anak, mau sekalian aja walaupun macet di mana-mana, tapi aku mau beli makanan buat si Zumi sama Lexi, jadi mampir dulu deh ke sini gitu ya teman-teman. Sebentar aku ini dulu, nanti kita nyambung lagi ya teman-teman. Oke, thank you. Lumayan pada kosong, yeay. Udah, sekarang aku udah nyampe teman-teman ya. Jadi kita mau belanja dulu, belanja makanan buat si Zumi sama si Lexi, dan sekalian mau ngambil obatnya buat mereka gitu ya teman-teman. Kita ngobrol lagi nanti ya. Oke, lagi nunggu dulu ya teman-teman, nanti dipanggil. Jadi tetap ya, dari indoor itu kita harus pakai masker gitu. Oke teman-teman, udah selesai. Aku udah dapat ini serum buat flea. Jadi setiap sebulan sekali itu Zumi sama Lexi itu kita bayar buat kesehatan mereka, seperti buat mencegah flea itu kayak kutu-kutu ya, sama cacingan gitu. Oke, dan sekarang aku mau beli ini makanannya buat si Zumi sama si Lexi. Nah ini dia tuh suka banget sama ini. Aku beli kemarin di Lidl itu makanan yang lain, tapi mereka nggak suka. Jadi ya udah, sekarang aku mau beli yang ini aja.
god, so heavy. Bentar ya, kita bayar dulu di kasir. Oke, udah selesai sekarang, udah selesai. Kita langsung ke mobil aja. Ups. Sudah ada di sini. Itu aja deh. Sini tuh toko-toko banyak karena ini kayak retail gitu, area pertokoan ya di sini. Tapi aku nggak mau money yang apa ya, kalau tidak terlalu ini banget gitu. Terus aku tuh kalau misalkan mau beli, kalau mau lihat-lihat aja kayaknya, kalau nggak beli itu kayaknya gimana sih, lebih baik nggak usah aja deh, nggak usah lihat-lihat. Oke teman-teman, sekarang kita mau pulang. Sekarang aku kemana ya sih, lebih baik ke arah situ apa ke arah situ? Kayaknya ke sini. Sama aja sih, coba ke sini aja lah. Kayaknya ke sini lebih aman deh, soalnya sebelah sana tadi agak sibuk gitu. Siapa sih ya teman-teman, coba kalau misalkan kita ke area pembelanjaan, kayak namanya perempuan ya, walaupun aku sifatnya yang ngirit-ngirit banget, tetap aja kayak suka kalap gitu kalau kita ngelihat sesuatu. Ini macet lagi, blok sana blok sini macet, pada macet, nggak maju-maju. Tadi nggak terlalu macet sih ke sebelah sananya ya, area-area perbelanjaan. Dan di sini tuh KFC lagi baru buka, di sebelah sana McDonald juga lagi buka. Kalau anak-anak suka gitu kayak junk food gitu. Tapi kalau aku pribadi sih lagi mengurangi yang namanya junk food gitu guys, karena ya nggak bagus ya. Oh my god, kapan ini karena sebelah sana itu macet, karena di sini ada traffic lightnya, sebelah situ 1, sebelah sini 2, 3, jadi 3 traffic lightnya semua pada macet gitu, jadi keblok, jadi kemana-mana kita ngeblok, jadi nggak bisa deh. Ya udah stuck di sini aja. Jadi udah jalan nih teman-teman, udah jalan. Oke, kita oke. Karena mudah-mudahan kita jalan. Ayo jalan. Yeah. Tetap kita ngikutin jalan ini, tapi tetap aja ya. Ini lampu merah lagi sekarang. Ya, aku tadi ke vet, jadi buat Zumi sama Laksi. Jadi sebulan sekali kan kita bayar ya. Jadi nanti sebulan sekali kita tinggal collecting buat flea. Serumnya dikasih 2 tadi serum. Yang pertama buat flea, buat kayak mencegah kutu, cacingan, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya virus-virus di badan. Terus satu lagi kayak buat antibody gitu. Dan oh my god, ya udahlah, aku simpan di sini tuh. Ini udah lampu merah lagi, banyak lampu merah ya gitu. Jadi bayar per bulan, belum makanannya, belum ini gitu. Dan di sini tuh yang namanya binatang piaraan itu udah kayak di treat kayak keluarga sendiri, kayak anak gitu, kayak punya anak, kayak punya baby. Jadi aku tuh kayak punya anak aja gitu. Seru sih, cuman gak bisa diajak ngobrol aja. Ada 3 lampu merah yang harus dilalui guys. Dan ini benar-benar macetnya, ampun deh. Dan kesel juga kalau misalkan ngendarain mobil ya teman-teman, yang pengendara mobil itu nggak di lainnya, nggak di jalurnya gitu, jadi di tengah-tengah gitu. Ini tuh mau kemana sih, mau di kiri apa di kanan gitu. Jadi sebel kadang-kadang, pengen gimana gitu. Tapi di sini enaknya itu nggak ada motor. Kalau nyetirnya sama sih kayak di Indonesia posisinya ya. Si setirnya sebelah kanan dan jalurnya itu sebelah kiri gitu. Sama sih kayak di Indonesia. Cuman yang bedanya kalau di sini tidak ada motor, tidak ada lalu lalang motor gitu kan ya. Jadi kitanya juga lebih aman. Tapi tetap harus hati-hati karena masih ada banyak sih yang nyetir yang pokoknya nggak ngikutin aturan, yang nyetir sembarangan, banyak seperti itu. Di belakang aku panjang banget,
Tapi kalau macet di sini kan nggak nyampe berjam-jam gitu. Macetnya masih bisa ditoleransi gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh kan sekarang udah banyak mobil listrik, termasuk aku sekarang di polusi itu nggak terlalu banyak. Dan juga di sini kan, dan udara di sini kan, apalagi kalau dingin gitu, kayak fresh aja gitu. Polusi itu masih bisa terkendali gitu ya teman-teman. Anak-anak udah sekolah, sekarang beraktivitas lagi seperti biasa. Beberapa minggu itu agak sedikit malas ya teman-teman ya, ngonten segala macam itu, bukan malas gimana gitu, pengen engage gitu dengan kalian gitu teman-teman ya, tapi ada beberapa yang memang pekerjaan yang harus diselesaikan, ada ini dan itu ada aja gitu buat bikin konten itu, jadi kayak terhalang. Jadi mohon maaf ya teman-teman, gak terlalu konsisten gitu buat bikinin konten buat kalian, tapi insya Allah lah kalau misalkan udah ada waktunya, sudah ada waktu yang tepat, pasti aku bikinin gitu. Oh, ini mobil di depan malah berhenti lagi, ya Allah, berhenti di tengah-tengah gitu. Bikin stres ya. Bikin stres banget ya. Aduh, itu jangan stres ya. Hidup itu kita tuh harus chillax, harus bisa ngelihat sesuatu itu, jangan langsung cepet marah, cepet ini, nanti kita keributan kan gitu. Dan yang namanya treatment kulit itu kan sangat mahal di sini. Itu jadi biasakan untuk selalu happy dengan tarik nafas dalam-dalam kalau ada apa-apa. It's so much nice, isn't it? Oh my god, ini mendung sekali dan di luar ini sangat dingin. Gak sangat dingin sih, kalau menurut aku pribadi, tadi pas turun dropin anak-anak sekolah itu dingin banget, makanya aku udah pakai jaket, terus di dalamnya juga udah pakai jumper kayak gini tuh, bikin anget gitu guys. Karena aku nyalain tadi ininya, heaternya di mobil, jadi makin anget. Tapi hati-hati ya teman-teman, kalau mobil di Inggris kan ada heaternya. Nggak tahu kalau di Indonesia tuh, mobil-mobil di Indonesia aku lupa lagi tuh, udah lama banget kan nggak nyetir di Indonesia gitu kan. Bahkan ke Indonesia hampir 5 tahun sekarang belum. Sedih kan, sedih banget. Ini tuh harus hati-hati, junction itu agak-agak tricky gitu guys. Kalau nggak lihat kiri kanan udah kayak ayam gitu, harus kiri kanan, karena kadang-kadang ada tiba-tiba blind spot sebelah kanan itu nggak kelihatan gitu kalau mobil mau maju gitu. Jadi nggak tahu, ini posisinya memang agak-agak sedikit gimana. Dulu aku waktu awal-awal gitu nyetir, takut banget kalau nyetir ini kan auto itu aduh gampang banget. Auto cuman kayak main bongkar, cuman gas rem. Sementara yang manual kan harus pakai gear yang kayak gitu-gitu. Dulu tuh sering stall gitu. Nggak, apa sih namanya kalau Indonesia, apa sih, nyangkut apa sih, kayak berhenti gitu kalau ganti gears, kalau yang lows gitu. Kalau sekarang manual udah kebiasaan ya, biasa pakai manual, jadi nggak punya trouble lagi. Dulu awal-awal waktu masih belajar. Sekarang udah mau nyampe rumah lagi, nggak kerasa deket sih teman-teman ya. Cuman kalau karena macet tadi gitu, jadi banyak itu menyita waktu gitu. Kalau nggak macet mah 2 menit 5 menit juga nyampe. Tapi ya karena macet kayak tadi gitu, stuck, ya udah lebih dari 10 menit deh gitu. Udah nyampe ya teman-teman. Thank you so much. Makasih ya teman-teman udah nemenin aku tadi jalan-jalan melalui macet. Terima kasih banyak.